Dari ojol keliling Jakarta, hingga jadi eksportir sukses ke Jepang. Kisah inspiratif Fahri, pemuda biasa yang ditempa kerasnya hidup, tapi bangkit dari nol dan kini dikenal di dunia internasional. Subscribe sekarang, tulis asal kotamu, dan jangan lupa ajak solawat di komentar. Buat yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah. Amin. Jakarta sore itu gelap dan kelabu. Awan hitam menggantung rendah di langit ibu kota, seolah menyimpan beban berat yang siap tumpah kapan saja. Di pinggir jalan dekat lampu merah grogol, seorang pemuda kurus dengan jaket hijau lusuh berhenti, memandangi layar ponselnya yang retak. Namanya Fahri Aditya. Perutnya sudah keroncongan sejak pagi, tapi orderan hari ini sepi. Ia hanya mendapatkan 2 perjalanan, itu pun jaraknya pendek. Saat ia membuka aplikasi dompet digitalnya, angka yang tertera membuat dadanya sesak, sisa saldo Rp20.000. Sementara, besok ia harus mengirimkan uang ke kampung untuk membeli obat ibunya yang mengidap diabetes. Ya Allah! Lirih Fahri, bukan mengeluh, tapi menyerahkan rasa lelahnya pada Sang Maha Penyayang. Ia menghela napas, mengenakan kembali helmnya yang sudah lecet, lalu menekan tombol on di aplikasinya. Tiba-tiba, hujan turun deras. Jalanan berubah jadi sungai kecil. Tapi Fahri tetap menggeber motornya, menyusuri gang demi gang. Ia tak bisa berhenti hanya karena hujan. Dalam pikirannya, wajah ibunya yang lemah dan penuh senyum tetap hadir sebagai semangat. Di tengah hujan, masuk satu orderan. Penumpangnya minta dijemput di kawasan elit Kemang. Fahri langsung tancap gas. Setibanya di lokasi, ia terkejut. Penumpangnya bukan orang biasa. Seorang pria bule, tinggi, rapi dengan jas hitam dan koper mahal di tangan. "Mr. Kenji?" tanya Fahri dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk. "Yes. Go to Sudirman. Fast, please. My meeting." Meski hujan deras, Fahri memacu motornya dengan hati-hati. Lalu lintas padat, genangan air di mana-mana. Tapi anehnya, bule di belakangnya itu justru terlihat menikmati perjalanan. Bahkan sempat menepuk bahu Fahri sambil berkata, "You work hard. I like it." Fahri tak paham sepenuhnya, tapi ia tersenyum. Setidaknya hari ini ia masih bisa bekerja. Setibanya di tujuan, Mr. Kenji memberikan rating 5 bintang dan selembar uang Rp50.000. "Keep the change," katanya sambil tersenyum. Fahri terpaku. Uang Rp50.000 di tengah hujan dan perut kosong itu terasa seperti anugerah dari langit. Tapi Fahri tak tahu, pertemuannya dengan pria Jepang itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Dari sekadar driver ojol menjadi seseorang yang akan dikenal dunia sebagai eksportir rempah asal Indonesia. Malam itu, hujan belum reda. Fahri berteduh di bawah atap warung nasi uduk kecil di ujung Jalan Sudirman. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya berbinar ketika melihat asap dari panci besar yang mengepul. "Bang, 1 nasi uduk. Pakai telur dadar aja," ucap Fahri sambil merogoh saku celananya yang lembab. Uang Rp50.000 dari Mr. Kenji ia pegang erat-erat, sementara sisa Rp20.000 dari dompet digital sengaja ia simpan untuk kebutuhan ibunya. Malam ini, nasi uduk sederhana itu terasa seperti pesta. Sambil makan, Fahri duduk satu meja dengan beberapa driver ojol lain yang juga berteduh. Mereka bercanda, tertawa, saling curhat soal orderan yang makin sulit, dan potongan insentif yang makin tak masuk akal. Tapi di sela gelak tawa itu, Fahri hanya senyum pahit. Dalam hatinya, ia tahu, jika terus begini, hidupnya hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. "Lu masih muda, Rie," kata Bang Arman, senior ojol yang sudah 6 tahun di jalanan. "Gue sih udah pasrah. Tapi lu, jangan lama-lama di sini. Cari jalan keluar, bro." Fahri terdiam. Kata-kata itu menghantam keras di dalam dadanya. Tapi jalan keluar seperti apa? Ia cuma lulusan SMA. Tak ada koneksi. Tak punya modal. Bahkan handphonenya pun sering error. Tiba-tiba, notifikasi masuk ke ponselnya. Sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Ia membacanya perlahan-lahan dengan bantuan Google Translate. "Hello, Mr. Fahri. Thank you for your read today. I want to talk with you. Can we meet again this Friday?" Pengirimnya, Mr. Kenji.
Fahri kaget. Tak ada bule yang pernah menghubunginya kembali, apalagi untuk bertemu. Dalam kepala Fahri muncul banyak tanya. Kenapa bule itu ingin bertemu lagi? Apakah ini hanya basa-basi? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Lu ngelamun, Rie? Tanya Bang Arman. Fahri tersenyum kecil. Enggak, Bang. Cuma mikirin, kalau pintu kecil itu mulai kebuka. Bang Arman tertawa. Pintu? Ini Jakarta, bro. Kalau ada pintu kebuka, biasanya isinya utang. Fahri tertawa juga, tapi di balik tawa itu, hatinya mulai terasa hangat. Mungkin benar, hidup ini keras. Tapi selama masih ada yang percaya, bahkan dari orang asing sekalipun, selalu ada peluang untuk berubah. Dan Fahri belum tahu bahwa pertemuan hari Jumat nanti akan menjadi awal dari dunia baru yang belum pernah ia bayangkan. Hari Jumat datang lebih cepat dari yang Fahri bayangkan. Sejak pagi, ia tak menerima satupun orderan. Bukan karena sepi, tapi karena ia sengaja mematikan aplikasi ojolnya. Hari ini ia ingin tampil rapi. Ia mengenakan kemeja putih bekas kondangan yang sudah disetrika sejak kemarin malam, celana jeans paling bersih yang ia punya, dan sepatu yang sudah lama tak disentuh air sabun. Meskipun masih menyisakan noda lumpur di ujungnya, Fahri berusaha tampak layak. Tempat yang disepakati adalah sebuah kedai kopi tersembunyi di belakang perkantoran Mega Kuningan. Suasananya tenang, jauh dari hiruk-pikuk jalanan. Saat Fahri masuk, aroma kopi dan kayu panggang menyambutnya. Ia canggung. Di tempat seperti ini, ia merasa asing. Kursi empuk, barista dengan apron bersih, dan pelanggan yang sibuk dengan laptop mahal membuatnya merasa seperti masuk dunia lain. Namun, di pojok ruangan, sosok tinggi dengan kemeja biru dan rambut sedikit berantakan mengangkat tangan. Emer Fahri, sapa Emer Kenji dengan senyum lebar. Fahri mendekat dan menjabat tangan pria itu dengan gugup. "Thank you for coming," ujar Emer Kenji. "I want to ask you something strange." Fahri hanya mengangguk. Ia menegakkan punggungnya, mencoba tampak tenang. Mr. Kenji lalu membuka laptopnya, menampilkan beberapa foto, lada hitam, cengkeh, kayu manis, dan pala. Semuanya dalam bentuk kering dan kemasan bersih. "You know these things?" tanya Mr. Kenji. Fahri mengerutkan dahi. "Rempah bumbu, ya?" Mr. Kenji tertawa kecil. "Yes. Very good. My company in Japan buys these from Indonesia. But price here, very high. I want direct source. You understand?" Fahri mulai menangkap maksudnya. Mr. Kenji ingin mencari jalur langsung dari petani atau pengusaha kecil, tanpa perantara besar. "Why me?" tanya Fahri lirih. "You honest. You strong. And you Indonesian. You know your land better than me." Fahri terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya. Seumur hidup, belum pernah ada orang asing yang percaya padanya seperti ini. Mr. Kenji lalu menyerahkan satu map berisi daftar rempah dan kontak beberapa petani kecil di Jawa Tengah. "You go. Meet them. Ask price. I will help shipping if good." Fahri menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia belum sepenuhnya paham dunia ekspor, tapi ia mengangguk perlahan. Dalam hatinya berkecamuk antara takut dan semangat. Ia hanya seorang driver ojol. Tapi hari ini, ia pulang dengan harapan baru, lebih dari sekadar uang tip atau rating bintang 5. Di atas motor tuanya, saat langit sore mulai jingga, Fahri melaju menyusuri jalanan ibu kota. Angin menyapu wajahnya, dan hatinya bergetar. Ini mungkin awal dari perubahan besar. Ia belum tahu caranya, tapi ia tahu satu hal. Ia akan belajar, dan ia tidak akan menyerah. Pagi itu, Terminal Giwangan Yogyakarta masih lengang saat Fahri turun dari bus malam. Ransel kecil di punggungnya berisi satu baju ganti, charger, map dari Mr. Kenji, dan satu buku catatan lusuh yang biasa ia pakai mencatat orderan. Tapi kali ini, ia akan mencatat harga rempah. Perjalanan dari Jakarta ia tempuh dengan modal nekat dan sisa uang hasil ngojek 2 hari terakhir. Ia tak memberitahu ibunya, karena tak ingin membuat sang ibu cemas. Di pikirannya hanya satu. Jika berhasil menemukan petani rempah langsung, ia bisa bantu keluarganya bangkit, dan mungkin membuka jalan baru untuk hidupnya. Dengan menumpang angkot dan ojek,
Fahri menyusuri jalanan menuju sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing. Desa itu dikenal sebagai salah satu penghasil lada hitam dan kayu manis. Fahri mendapat alamat petani dari daftar yang diberikan Emer Kenji. Namanya Pak Sarto, seorang petani tua yang masih bertahan di tengah makin maraknya tengkulak dan permainan harga pasar. Setibanya di desa, Fahri langsung disambut udara segar dan aroma tanah basah. Ia mengetuk pintu rumah kayu sederhana. Seorang pria tua dengan caping di punggung membuka pintu, menatap Fahri dengan curiga. "Permisi, Pak. Saya Fahri. Mau tanya-tanya soal rempah. Saya bawa nama dari Jepang. Kenji-san." Pak Sarto diam sesaat, lalu mengangguk pelan dan mempersilakan Fahri masuk. Di dalam, ruangan sederhana itu penuh aroma kering dari tumpukan kayu manis dan lada hitam. Fahri duduk dengan sopan, membuka mapnya, menunjukkan daftar kebutuhan Mr. Kenji. Awalnya, Pak Sarto terlihat ragu. Tapi setelah melihat semangat Fahri yang terus bertanya dan mencatat dengan teliti, sikapnya mulai melunak. "Anak muda, kamu dari kota, tapi nggak gengsi main ke ladang." "Saya suka itu," kata Pak Sarto. Fahri hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia lega. Ini langkah kecil, tapi sangat berarti. Pak Sarto lalu mengajak Fahri melihat langsung proses pengeringan rempah. Mereka naik bukit kecil di belakang rumah, menyusuri jalan tanah, menyeberangi kebun. Peluh menetes di dahi Fahri, tapi matanya menyala. "Kalau kamu bisa bantu jual ini dengan harga adil, banyak petani di sini akan terbantu," ujar Pak Sarto sambil menatap hamparan ladang di kejauhan. Fahri menggenggam erat catatannya. Ia belum tahu bagaimana cara kirim ke Jepang. Ia belum tahu regulasi ekspor. Tapi hari itu, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa mundur. Di malam harinya, Fahri duduk sendirian di beranda rumah singgah desa. Ia menatap langit berbintang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum bukan karena uang, tapi karena ia mulai melihat arah hidup yang baru. Setelah 2 hari di desa dan membawa pulang data harga dari petani, Fahri kembali ke Jakarta dengan semangat menyala. Ia merasa sudah selangkah lebih dekat. Tapi langkah selanjutnya tak semudah yang ia kira. Pagi itu, Fahri mengunjungi sebuah kantor ekspedisi logistik internasional di daerah Tanjung Priok. Ia datang dengan niat untuk mencari tahu cara mengirim rempah dari Indonesia ke Jepang. Kantor itu besar, modern, dan penuh orang bersetelan rapi. Fahri, dengan kemeja lusuh dan sepatu belel, masuk dengan sedikit gemetar. "Maaf, saya mau tanya soal kirim barang ke luar negeri, ke Jepang," ujarnya pada petugas perempuan di meja depan. Petugas itu sempat menatap dari atas ke bawah. "Anda dari perusahaan mana, Pak?" Fahri menghela napas. "Saya belum punya perusahaan. Saya pribadi, tapi saya serius mau belajar ekspor." Petugas itu mengerutkan dahi, lalu memberi formulir dan mengarahkan Fahri ke bagian konsultasi. Di ruang itu, Fahri disambut oleh seorang pria berkacamata yang terlihat lebih senior. Tapi niat baik Fahri segera berubah jadi situasi tak mengenakan. "Jadi kamu mau kirim barang ekspor, sendiri? Tanpa izin usaha? Tanpa perusahaan? Tanpa pengalaman?" Pria itu tertawa kecil, lalu melanjutkan, "Mas, ekspor itu bukan jualan online. Ini serius. Kalau gak punya badan hukum, ya balik aja dulu. Belajar lagi." Beberapa staf lain di ruangan ikut tersenyum mendengar nada sinis itu. Tapi Fahri menahan amarah dan rasa malu. Ia hanya menunduk, mengangguk pelan, lalu keluar ruangan dengan dada sesak. Di luar gedung, ia duduk di atas trotoar, di antara debu dan kebisingan truk kontainer. Tangannya menggenggam erat map berisi catatan harga dan foto ladang Pak Sarto. Untuk sejenak, ia merasa kecil. Sangat kecil. Namun, pesan dari Mr. Kenji kembali masuk ke ponselnya. "Do not give up. Everything big starts small." Fahri menarik napas panjang. Ia sadar, jalan ini bukan untuk orang yang mudah menyerah. Jika mereka menertawakannya hari ini, biarlah. Tapi suatu saat nanti, ia akan kembali ke tempat itu, bukan sebagai pengantar formulir, tapi sebagai pemilik usaha sendiri. Malam itu, Fahri pulang ke kontrakannya yang sempit dengan langkah berat. Tapi di kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Ia akan cari tahu cara membuat badan usaha kecil,
belajar tentang ekspor dari nol, dan mungkin mulai dari bisnis lokal dulu. Satu hal yang pasti, ia tak akan berhenti. Beberapa hari setelah insiden memalukan di kantor ekspedisi, Fahri duduk di warung kopi pinggir jalan yang biasa jadi tempat mangkal para ojol. Tapi hari ini ia tak membuka aplikasinya. Ia duduk dengan laptop tua, hadiah dari seorang penumpang ramah beberapa bulan lalu, dan satu buku catatan kecil. Ia mencari satu demi satu istilah. Cara membuat CV UMKM, syarat ekspor rempah, prosedur bea cukai, perizinan karantina. Bahasa teknis yang rumit membuat kepalanya pusing, tapi ia mencatat semuanya dengan teliti. Sesekali, ia bertanya pada pemilik warung yang ternyata punya anak kuliah jurusan bisnis. "Nggak semua orang bisa langsung besar, Mas," kata pemilik warung itu sambil mengaduk kopi. "Kadang, asal kita jujur dan niat, peluang itu datang dari mana aja." Fahri mengangguk. Kata-kata itu menguatkan langkahnya. Ia memutuskan untuk mulai dari kecil. Ia daftarkan usahanya sebagai CV Rempah Raya Nusantara, bermodal pinjaman dari teman lama dan bantuan potongan biaya dari program pemerintah untuk pelaku UMKM. Ia mulai menjual produk rempah ke sesama driver ojol yang punya warung, lalu berkembang ke kedai-kedai kecil, bahkan mengemas ulang dalam botol plastik dan menjual secara daring. Nama, rempah asli dari lereng gunung, mulai dikenal di beberapa komunitas belanja online. Suatu malam, pesan dari Emer Kenji kembali masuk. "Fahri, I received your samples. Very good. Now I need 50 kilograms for first trial. Can you send that?" Fahri terdiam. Matanya membesar. Ini bukan permintaan main-main. 50 kilogram bukan jumlah kecil. Tapi ini juga bukan angka yang mustahil. Ia segera menghubungi Pak Sarto. "Pak, saya butuh 50 kilo lada hitam. Bisa siap minggu ini?" Pak Sarto tertawa kecil di ujung telepon. "Wah, akhirnya beneran jadi juga ya, Rie? Alhamdulillah, ya Allah Maha Besar." Fahri tersenyum. Ia tahu, ini akan jadi momen besar. Tapi ia juga tahu, mengirim 50 kilo ke Jepang tak hanya soal mengemas dan kirim. Ada aturan, biaya, surat jalan, dan tentu, jebakan dari orang-orang yang mengincar pemula seperti dirinya. Dan benar saja, malam itu, seseorang dari grup ekspor pemula di media sosial menghubunginya. Orang itu mengaku punya jasa pengurusan ekspor cepat. Biaya murah, proses tanpa ribet. Fahri tergoda. Namun sebelum mengambil keputusan, ia kembali duduk di warung kopi yang sama. Ia menatap ke jalanan yang kini ramai motor dan mobil. "Jangan buru-buru naik, kalau belum kuat berdiri," gumamnya sendiri. Ia lalu mengirim pesan ke Mr. Kenji. "Please wait. I will do this properly. Give me few more days." Mr. Kenji hanya membalas dengan satu kalimat yang membuat Fahri kembali tersenyum. "Take your time. I believe in you." Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar bagi Fahri. Ia sibuk mengurus surat izin, memeriksa kualitas rempah, hingga bolak-balik kantor karantina tumbuhan. Semuanya ia kerjakan sendiri. Tapi di tengah kesibukan itu, tawaran dari seorang pria bernama Adrian datang seperti jalan pintas yang menggoda. Adrian, yang mengaku sebagai konsultan ekspor berpengalaman, menjanjikan kemudahan luar biasa. Ia berkata, "Kamu tinggal duduk manis, barang kamu sampai ke Jepang dalam seminggu. Saya urus semua dokumennya. Gak usah ribet." Biayanya pun terlihat masuk akal, bahkan lebih murah dari jasa resmi yang Fahri survei sebelumnya. Fahri sempat ragu, tapi karena waktu semakin mepet dan Mr. Kenji terus bertanya tentang pengiriman pertama, akhirnya ia tergoda. Uang puluhan juta hasil pinjaman dan tabungan ia transfer ke rekening Adrian. Tapi setelah itu, Adrian hilang. Nomor telepon tidak aktif, kantor yang ia sebutkan fiktif, dan email tidak pernah dibalas. Fahri terduduk di lantai kontrakannya. Ia menatap laptopnya yang menyala, menampilkan email terakhir dari Mr. Kenji yang hanya berisi satu kalimat. "I'm waiting. Fahri. Is everything okay?" Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dunia seolah runtuh. Usahanya yang ia bangun dengan jujur, dari ladang petani sampai meja kerja kecil di kontrakan, nyaris lenyap begitu saja karena satu keputusan gegabah. Dalam keputusasaan itu, Fahri memutuskan untuk tidak lari.
Ia bangkit dan pergi ke kantor polisi, melaporkan penipuan yang menimpanya. Walau peluang uang itu kembali sangat kecil, setidaknya ia ingin menunjukkan bahwa ia tak tinggal diam. Keesokan harinya, ia menghubungi Mr. Kenji dan menceritakan semuanya, tanpa menutupi satu pun kesalahan. Lama tak ada balasan. 3 jam kemudian, masuk pesan pendek. I appreciate your honesty. Let's continue. But this time, do it right. Fahri terdiam. Ia tak percaya bahwa seorang klien asing bisa tetap mempercayainya, bahkan setelah kegagalan seperti ini. Hari itu, dengan sisa tenaga dan kepercayaan yang nyaris padam, Fahri kembali membuka laptop. Ia menghapus semua chat dengan Adrian, membuang brosur palsu, dan kembali menghubungi jasa ekspor resmi meski lebih rumit dan mahal. Karena kini ia sadar, jalan yang benar memang tak selalu cepat, tapi selalu sampai. Setelah seminggu penuh mengurus dokumen legal, membayar biaya pengemasan, hingga memastikan sertifikasi karantina dari instansi pemerintah, Fahri berdiri di gudang kecil pinggiran Jakarta bersama 5 karung lada hitam kualitas terbaik dari ladang Pak Sarto. Berat totalnya 50 kg. Inilah momen yang ia impikan sejak pertemuannya dengan Mr. Kenji di bawah hujan deras tempo hari. Tangannya gemetar saat menyerahkan dokumen terakhir ke petugas ekspor. Proses pengecekan memakan waktu lama. Berkali-kali ia bertanya-tanya dalam hati, ada yang kurang gak ya? Salah ngisi formulir gak ya? Petugas ekspor membaca, memeriksa, lalu mengangguk. Siap dikirim, Pak Fahri. Selamat ya, ini pengiriman pertama. Fahri hanya tersenyum, tapi matanya berkaca. Ia membungkuk pelan. Iya, Pak, pertama. Dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Ia mengantar truk kecil itu dengan motor tuanya hingga ke pelabuhan kontainer. Dari belakang helm, ia melihat karung-karung rempah naik ke dalam peti kemas. Degup jantungnya tak bisa ia tahan. Ini bukan sekadar barang, ini mimpi yang sedang bergerak menuju negeri seberang. Sore itu, Fahri duduk di atas motornya yang diparkir di tepian pelabuhan. Angin laut menerpa wajahnya. Ia menarik napas panjang. Sudah berbulan-bulan ia hidup dalam ketidakpastian. Tapi hari ini, ia menyaksikan buah kerja kerasnya benar-benar mulai berlayar. Tak lama, ponselnya berbunyi. Video call masuk dari Mr. Kenji. Fahri menjawab. Wajah Mr. Kenji muncul, tersenyum lebar. Fahri, I just got the shipment notice. Good job. I will write it here. Fahri mengangguk. Thank you, Mr. Kenji. It's not easy. Mr. Kenji tertawa. I know. But now, it's real. Setelah menutup panggilan, Fahri hanya bisa menatap langit sore yang perlahan memerah. Di pelabuhan yang bising itu, ia merasa seolah semua suara hilang, menyisakan detak jantung dan keyakinan dalam dada. Ia tahu, ini belum akhir. Karena begitu kontainer itu tiba di Jepang dan dinyatakan lolos, hidupnya akan berubah selamanya. 3 minggu setelah pengiriman pertamanya, Fahri menerima email dari Mr. Kenji. Subjeknya singkat, tapi cukup membuat tangannya bergetar saat membukanya. Shipment received excellent quality. Dalam isi email, Mr. Kenji menulis bahwa produk lada hitam dari Fahri mendapat sambutan hangat dari mitra restorannya di Osaka. Aroma kuat dan kemurniannya membuat para chef lokal terkesan. Bahkan, salah satu buyer besar di Jepang meminta pengiriman lanjutan 2 kali lipat jumlah sebelumnya, 100 kg. Fahri hampir tak percaya. Ia mengecek ulang isi email. 100 kg? Jumlah itu dulu bahkan hanya angan kosong. Ia segera menghubungi Pak Sarto. Pak, kita dapat pesanan baru. 100 kilo, ucap Fahri dengan suara lirih. Pak Sarto tertawa terpingkal di ujung telepon. Ya Allah, baru kemarin 50, sekarang minta 2 kali lipat. Alhamdulillah, siap, nak, kita siapkan. Namun, tantangan juga ikut tumbuh. Dengan permintaan yang semakin besar, Fahri harus membentuk tim kecil. Ia tak bisa mengurus semua sendiri lagi. Ia mulai mengajak 2 temannya sesama driver ojol yang pernah susah bareng, Tony dan Bagas. Mereka bergabung membantu pengemasan, pembukuan, bahkan pemasaran daring. Fahri menyewa satu ruko kecil di pinggiran Bekasi sebagai kantor dan gudang pertama rempah raya Nusantara. Di dindingnya,
Ia tempel foto Pak Sarto dan beberapa petani lain yang kini menjadi mitra tetap. Bagi Fahri, mereka bukan sekadar pemasok. Mereka adalah fondasi dari mimpinya. Dalam waktu 2 bulan, order dari Jepang terus berdatangan. Tak hanya lada, tapi juga kayu manis dan cengkeh. Bahkan satu perusahaan makanan organik dari Jerman mulai menghubungi lewat email, menyebut bahwa nama Fahri Rempah Indonesia direkomendasikan oleh Mr. Kenji sendiri dalam pertemuan dagang di Tokyo. Hari itu, Fahri duduk di kantornya yang mungil. Ia mengenakan kemeja rapi yang sama dengan yang ia pakai saat pertama kali bertemu Mr. Kenji, kini sudah dipermak istri tukang laundry agar tampak lebih pas. Di hadapannya, berdiri seorang pria muda dengan map lamaran kerja. Mas Fahri, saya dengar dari komunitas UMKM, katanya di sini bisa belajar ekspor. Saya siap kerja apa aja, Mas, asal bisa ikut belajar. Fahri terdiam sesaat. Dulu, ia yang berdiri seperti itu, dianggap remeh, ditertawakan, hanya karena tak punya apa-apa. Tapi hari ini, ia yang dimintai kesempatan. Ia tersenyum. Masuk aja, duduk. Di sini gak penting lulusan apa. Yang penting jujur dan mau belajar. Fahri tahu, langkahnya masih panjang. Tapi hari itu, namanya mulai disebut-sebut sebagai anak muda dari jalanan Jakarta yang mengubah nasib lewat kejujuran dan kerja keras. Dan di balik semua itu, ia tetap menyimpan helm ojolnya di pojok rak kaca. Sebagai pengingat, bahwa semuanya dimulai dari sana. 1 tahun berlalu sejak kiriman pertama Fahri melintasi lautan menuju Jepang. Kini, kantor kecil di Bekasi telah tumbuh menjadi gudang ekspor mini yang menampung komoditas dari puluhan petani binaan di berbagai daerah, dari Temanggung, Garut, hingga Aceh. Usahanya, Rempah Raya Nusantara, bukan lagi sekadar mimpi anak driver ojol, tapi telah menjadi gerakan yang menyambung hidup banyak orang. Di dalam satu ruangan khusus yang kini disebut sebagai ruang rapat, Fahri berdiri di depan papan presentasi. Di hadapannya, duduk 4 tamu asing dari Eropa yang datang khusus ingin melihat sistem pasokannya. Ia menjelaskan dengan tenang, sesekali dibantu Bagas dan Tony yang kini juga sudah makin cakap berbahasa Inggris. Sementara itu, berita tentang Fahri mulai menyebar di komunitas UMKM, lalu masuk media nasional, hingga akhirnya menarik perhatian Kementerian Perdagangan. Mereka mengundangnya menjadi pembicara dalam acara Forum Ekspor Nasional, bersama para pengusaha senior dan eksportir besar. Hari itu, di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta, Fahri berdiri di atas panggung mengenakan batik sederhana. Latar belakangnya terpampang besar. Dari ojol ke eksportir, transformasi anak bangsa. Lampu sorot menyinari wajahnya.